Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayuts, profil seorang suami dan ayah yang buruk bagi istri dan anak-anak. Rumahku adalah surgaku, itulah ungkapan yang sering kita dengar, yang menggambarkan keinginan setiap insan akan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan anggota keluarganya. Karena cinta kepada istri dan anak-anak merupakan fitrah yang Allah tetapkan dalam jiwa setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik, yaitu surga. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Bersamaan dengan itu, nikmat keberadaan istri dan anak ini sekaligus juga merupakan ujian yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam kebinasaan. Allah mengingatkan akan hal ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Al-Quran Surat At-Taghabun. Makna menjadi musuh bagimu adalah melalaikan kamu dari melakukan amal soleh dan bisa menjerumuskanmu ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita dapati kebanyakan orang salah menempatkan arti cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak dengan menuruti semua keinginan mereka, meskipun dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang pada gilirannya justru akan mencelakakan dan merusak kebahagiaan hidup mereka sendiri. Sewaktu menafsirkan ayat tadi, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, karena jiwa manusia memiliki fitrah untuk cinta kepada istri dan anak-anak, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya agar jangan sampai kecintaan ini menjadikan mereka menuruti semua keinginan istri dan anak-anak mereka dalam hal-hal yang dilarang dalam syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi hamba-hambanya untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan mendahulukan keridhaannya. Oleh karena itulah, seorang suami dan ayah yang benar-benar menginginkan kebaikan dalam keluarganya hendaknya menyadari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dia tidak membiarkan terjadinya penyimpangan syariat dalam keluarganya. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayyuts. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan lain-lain. Makna ad-dayyuts adalah seorang suami atau ayah yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk dalam keluarganya. Ancaman keras dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena termasuk ciri-ciri dosa besar adalah jika perbuatan tersebut diancam akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, baik berupa siksaan, kemurkaan Allah, ataupun ancaman keras lainnya. Oleh karena itulah Imam Az-Zahabi mencantumkan perbuatan ini dalam kitab beliau Al-Kabair, dan beliau berkata setelah membawakan hadis ini, yaitu hadis di atas tadi, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 3 perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Ancaman keras terhadap perbuatan ini yang disebutkan dalam hadis adalah sangat wajar jika kita mengamati dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan ini. Karena perbuatan ini di samping akan berakibat merusak agama seseorang, juga akan merusak agama dan akhlak anggota keluarganya.
Adapun kerusakan bagi agama seseorang karena perbuatan ini akan menghilangkan atau minimal melembahkan sifat ghirah, yaitu kecemburuan karena kebaikan dalam agama yang merupakan pendorong kebaikan dalam diri seorang hamba. Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan dampak buruk perbuatan maksiat, diantaranya perbuatan ad-diyasah ataupun ad-dayut, membiarkan perbuatan buruk dalam keluarga yang timbul karena lemah atau hilangnya sifat ghirah dalam hati pelakunya. Beliau berkata, oleh karena itulah ad-dayut adalah makhluk Allah yang paling buruk dan diharamkan baginya masuk surga. Demikian juga orang yang membolehkan dan menganggap baik perbuatan zalim dan melampaui batas bagi orang lain. Maka perhatikanlah akibat yang ditimbulkan karena lemahnya sifat ghirah dalam diri seseorang. Ini semua menunjukkan bahwa asal ataupun pokok agama seseorang adalah sifat ghirah. Barang siapa yang tidak memiliki sifat ghirah, maka berarti dia tidak memiliki agama ataupun iman. Karena sifat inilah yang akan menghidupkan hati manusia yang kemudian menghidupkan kebaikan pada anggota badannya, sehingga anggota badannya akan menolak semua perbuatan buruk dan keji dari diri orang tersebut. Sebaliknya, hilangnya sifat ghirah akan mematikan hati manusia yang kemudian akan mematikan kebaikan pada anggota badannya, sehingga sama sekali tidak ada penolak keburukan pada dirinya. Adapun keburukan terhadap agama istri dan anak-anaknya dengan membiarkan atau menuruti keinginan mereka dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ini berarti menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Seorang istri, bagaimanapun baik sifat asalnya, tetap saja dia adalah seorang perempuan yang lemah dan asalnya susah untuk diluruskan, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ditambah lagi dengan kekurangan pada akalnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sehingga dia tidak bisa terus-menerus dalam keadaan lurus jalan hidupnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyifati perempuan sebagai, yaitu yang artinya orang-orang yang kurang ataupun lemah akal dan agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 298 dan Muslim nomor 132. Maka seorang perempuan yang demikian keadaannya tentu sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari seorang laki-laki yang memiliki akal, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan pendirian yang melebihi perempuan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penegak urusan kaum perempuan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah Ta'ala telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain, yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian harta dari mereka. Makna pemimpin bagi kaum perempuan adalah penegak urusan mereka dengan mewajibkan bagi mereka untuk menunaikan hak-hak Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang merusak ataupun maksiat, serta mendidik mereka untuk meluruskan kebengkokan mereka. Kalau kita mendapati banyak perempuan yang rusak agamanya padahal suaminya telah berusaha keras mendidik dan mengarahkannya kepada kebaikan, maka apalagi perempuan yang tidak diarahkan dan bahkan dibiarkan larut dalam kerusakan dan maksiat. Terlebih lagi anak-anak, jika tidak diarahkan kepada kebaikan dan dibiarkan larut dalam kemaksiatan, maka tentu mereka akan terbiasa dan menganggap remeh maksiat tersebut sampai mereka dewasa. Seorang penyair berkata, anak kecil itu akan tumbuh dewasa di atas apa yang terbiasa dari orang tuanya. Sesungguhnya di atas akarnya lah pohon itu akan tumbuh. Senada dengan syair tadi, ada pepatah Arab yang mengatakan, barang siapa yang ketika muda terbiasa melakukan sesuatu, maka ketika tua pun dia akan terus melakukannya. Seorang suami dan ayah yang benar-benar mencintai dan menyayangi istri dan anak-anaknya hendaknya menyadari bahwa cinta dan kasih sayang sejati terhadap mereka tidak hanya diwujudkan dengan mencukupi kebutuhan duniawi dan fasilitas hidup mereka. Akan tetapi, yang lebih penting dari semua itu adalah pemenuhan kebutuhan rohani mereka terhadap pengajaran dan bimbingan agama yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah
bukti cinta dan kasih sayang yang sebenarnya, karena diwujudkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan kekal di dunia dan di akhirat nanti. Karena pentingnya hal ini, Allah Ta'ala mengingatkan secara khusus kewajiban para kepala keluarga ini dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan keluargamu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, memelihara diri dari api neraka adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta bertobat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksanya. Adapun memelihara istri dan anak-anak dari api neraka adalah dengan mendidik dan mengajarkan kepada mereka syariat Islam, serta memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat dari siksaan neraka kecuali jika dia benar-benar melaksanakan perintah Allah pada dirinya sendiri dan pada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawabnya. Demikian juga dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW melarang Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memakan kurma sedekah. Padahal waktu itu Hasan masih kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Hek-hek," agar Hasan membuang kurma tersebut. Kemudian beliau SAW bersabda, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kita Rasulullah SAW dan keturunannya tidak boleh memakan sedekah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hendaknya seorang kepala keluarga menyadari bahwa dengan melaksanakan perintah Allah ini berarti dia telah mengusahakan kebaikan besar dalam rumah tangganya, yang dengan ini akan banyak masalah dalam keluarganya yang teratasi, baik masalah di antara dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ataupun di antara sesama keluarganya. Bukankah penyebab terjadinya bencana besar umum termasuk bencana dalam rumah tangga adalah perbuatan maksiat manusia? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan dosamu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara. Inilah makna ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku melihat pengaruh buruk perbuatan maksiat tersebut pada tingkah laku istriku. Barang siapa yang mengharapkan cinta dan kasih sayangnya terhadap keluarganya kekal abadi di dunia dan di akhirat nanti, maka hendaknya dia melandasi cinta dan kasih sayangnya karena Allah semata, serta mengisinya dengan saling menasihati dan tolong-menolong dalam ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang berkasih sayang pada waktu itu di akhirat menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa semua jalinan cinta dan kasih sayang di dunia yang bukan karena Allah, maka di akhirat nanti berubah menjadi kebencian dan permusuhan, dan yang kekal abadi hanyalah jalinan cinta dan kasih sayang karenanya. Lebih daripada itu, dengan melaksanakan perintah Allah ini, seorang hamba dengan izin Allah Ta'ala akan melihat pada diri istri dan anak-anaknya kebaikan yang akan menyejukkan pandangan matanya dan menyenangkan hatinya. Dan ini merupakan harapan setiap orang beriman yang menginginkan kebaikan bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang bertakwa ketika mereka mengucapkan permohonan ini kepadanya. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan mereka adalah orang-orang yang berdoa, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang makna ayat di atas, beliau berkata, Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman pada diri istri, saudara, dan orang-orang yang dicintainya ketaatan mereka kepada Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Ta'ala.
Dan demikianlah video ini, yaitu tentang ad-dayyus. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri dan keturunan sebagai penyejuk pandangan mata. Dan jadikanlah kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.